Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, itu dalam satu kitab Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi pembahasan kita pada pagi ini di sini hadis ini sudah bercampur. Jadi artinya kelebihan orang berilmu. Ini tentang hadis sekarang ini, dan menghormati orang yang paling tua. Jadi kayak jampu sinan. Orang yang paling berilmu diangkat derajatnya oleh Allah dan menghormati orang lain. Artinya kalau orang menghormati orang lain kan urang na ilmu ya, berarti menyohana menghormati orang lain berarti hana ilmu ya. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana kelebihan orang yang berilmu itu. Sebelumnya kita mengangkat sebuah ayat suci Al-Qur'an pada surah Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi Allah ingin mengatakan sama urang na ilmu dengan hana ilmu, hana sama. Makanya seorang itu ketika salatnya sama, wudunya sama, tapi ada kalanya satu diterima oleh Allah, satu ditolak. Kenapa? Satu salat dia tidak punya ilmu, satu lagi salat punya ilmu. Satu lagi berwuduk tapi tidak punya ilmu. Hana getuoh pakai bancara pegadah najis, tidak tahu dia. Yang penting pakai ban gok wuduk cit. Ya nampak. Pakai ban gok temayang cit. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman yang berilmunya diangkat derajat oleh Allah. Jadi makanya kata Fudail bin Ayad di dalam kitab beliau, amal ibadah itu diterima dengan bisyartaini asasiyah ini. Dengan dua landasan diterima amal ibadah. Yang behek dan temayang danyo hanam deme tepu. Behek danyo dan mentedekah hanam deme tepu. Apa dua hal itu? Al-ikhlasu was-shawab. Jadi kita ikhlas beribadah dan ibadah itu juga benar. Ikhlas tidak bisa muncul begitu saja tanpa ilmu, ya nampak. Hanya muncul begitu saja tanpa harus adanya ilmu. Jadi kita harus belajar dulu, oh ikhlas lagi nyol lagi. Ya nampak. Belajar bagaimana memanage hati. Bagaimana memanage memanage hati ini supaya ikhlas kepada Allah. Perlu ilmu cit. Bagaimana salat ini benar? Perlu ilmu cit. Ya nampak. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Hadis ini dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amru Al-Badri Al-Ansari. Ini kalau ada Al-Ansari berarti sudah jelas dari kelompok Ansar nih. Jadi bukan kelompok Muhajirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang pantas menjadi imam kata Rasulullah, ya nampak. Yang pantas mengimami kalian itu dalam salat itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang lebih paham kepada orang yang lebih paham Al-Qur'an. Sebagian ada yang mensyarah hadis ini yang lebih banyak hafalan. Sebagian mengatakan bukan banyak hafalan, karena banyak orang yang tidak menghafal juga.
Tapi menyo pada masa Rasulullah memang mereka banyak menghafal. Kalau kita terjemahkan hadis ini dalam konteks pada masa Rasulullah, maka yang paling banyak hafalan, ya Mbak, paling banyak hafalan. Katanya nacin tu yang paling banyak hafalan, cuma anak mit mentang gimana caranya, Mbak? Anak mit. Yang kaya hafal Quran. Cuma na urung Tuhan ikut, yang gimana caranya, ya Mbak. Maka kalau kita bawa ke konteks kekinian, aqra'uhum li kitabillah, itu maksudnya apa? Orang yang paham Al-Quran, paling enggak bacaannya sudah benar, ya, jadi baik talah bacaan. Karena di dalam bahasa Arab itu ziyadatul lafzi, penambahan lafaz itu ziyadatul makna, akan membawa makna yang berbeda, ya. Jadi penambahan lafaz membawa makna yang berbeda. Kita tambah tasdid saja, itu sudah merubah makna. Kita tambah tasdid saja, karena makna tasdid itu artinya apa? Istimrar, terus menerus. Tapi kalau tidak pakai tasdid, itu cuma sekali saja, ya Mbak, sekali saja. Kalau makna rajala itu jalan, rajala berjalan-jalan, ya Mbak. Jadi kita tambah tasdid saja. Fa in kanu fil qiraah sawa. Ini kalau kita bawa kekinian, Mbak. Ini kalau seandainya imam itu tajwidnya sama, ini sama, mandum sama ya. Nyantah yang tacau, ya Mbak. Jadi imam itu sama semuanya, dia tajwid kapah, mendung kapah. Fa'alamuhum bisunnah. Maka kita ambil yang dari sekian itu yang memahami hadis, ya Mbak. Karena ada orang malim Quran mentang, hadis hana malim, ya Mbak. Kita cari yang paling malim hadis. Fa in kanu fi sunnah sawa. Dalam hadis sama aci kanyan, sama aci. Ya Mbak. Yang geburno hadis Arba'in Nawawi, yang sama aci Arba'in Nawawi, yang kipanjara. Kita lihat yang ketiga. Fa aqdamuhum hijrah. Ya, ini yang tidak ada sama kita. Artinya apa? Siapa duluan hijrah? Yang duluan hijrah ke mana? Yang duluan hijrah dari Mekah ke Madinah. Fa in kanu fil hijrah sawa. Kalau seandainya dalam hijrah juga sama, ya Mbak, dalam hijrah juga sama. Fa aqdamuhum sinnan. Orang yang paling tua. Kita lihat yang paling tua tahu. Siapa yang paling berumur? Wala ya'manna ar-rajula. Tidak boleh seorang itu yang masuk ke kampung orang lain, yang masuk dalam kekuasaan orang lain menjadi imam di situ. Ya Mbak. Jadi hanjut. Wala ya'manna ar-rajula fi sultanihi. Lun diajak kampung kau memang. Tiba-tiba lundang aja ke imam. Ya, lundang aja ke imamnya, hanjut kata Rasulullah. Nanti ada aturannya, Pak, ada aturannya. Jadi nak boleh sembarangan. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Ini ada kata kuncinya nanti. Kapan seorang boleh jadi imam? Kecuali diizinkan, ya Mbak, diizinkan. Nah 3 orang 3 izinkan ke maju-maju. Nah 3 orang 2 izinkan lempek. Lega baru getim, ya Mbak. Nedang baru getim. Nah 3 orang dengan isyarat mata ke gedang juga, ya Mbak. Yang penting izin, ya Mbak. Yang penting nak izin. Jadi artinya apa? Kecuali diizinkan. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Ini hadis Muslim, Mbak. Jadi kan hadis apa namanya? Hadis Muslim. Wala yaqudu fi baitihi. Kita pergi ke rumah orang lain, ajak rumah orang lain. Di situ ada sofa, ada kursi macam-macam. Tidak boleh duduk sembarangan. Tadu baju kecuali diizinkan. Ya nampak. Kecuali diizinkan. Jadi bagaimana di sini tata krama menunjukkan kepada ilmunya seseorang. Artinya orang punya gepubuci berarti hana ilmu, ya nampak. Berarti nak punya akhlak. Kalau sudah cerita tentang ilmu, apa namanya? Ini kembali kepadanya, kan ilmunya. Kalau ilmu kepala ini siapa saja dapat. Tapi kalau ilmu ini, itulah akhlak, etika. Jadi hanya beberapa orang saja. Bagaimana cara kita mencari dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, nepecarang hati Ibnu Abbas. Kita gitu juga, jangan berdoa nepecarang utak. Kipan cara utak, habis cara utak pengegau memang.
Nyo dalake carang bercarang hati mak. Menyorong carang hati, dia punya akhlak, punya etika, dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dekat dengan Allah kan ilmu utak, tapi dengan ilmu hati. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa di sini, takwa di sini. Menjak murno akhlak pi di sini, ya Pak. Etika pi di sini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tapi dalam riwayat lain, wa fi riwayatin lahu, riwayat lain tapi hadisnya masih dari Abi Mas'ud. Fa aqdamuhum silman, orang yang paling malim terhadap Islam, nguphum terhadap Islam. Ya nampak. Jadi bukan sinan, bukan berumur. Nah orang berumur tapi hana gedepu ci kanyan, nampak hana gedepu. Bakiban batal temayang, bakiban tah temayang hana gedepu. Jadi bukan berarti nanti umah kaji kat tudangkan, dia paham, paling enggak paham, mufhum. Jangan nanti sampai sedang salat, nah model imam pun Allahu Akbar. Sedang tapi umah katua wudu ulun mah, nyaki pancara alim. Nah sebagian imam Allah tak lanjut ajuhan atau tepu ya, nyanda cahaya imam ngembak. Jadi bagaimana caranya? Batalkan salat dan kasih tahu kepada jemaah. Atau begini Pak, langsung dia tinggalkan itu Pak. Makanya nanti ada orang di belakang, ada syarat kata Rasulullah. Nanti di belakang saya kata Rasulullah itu orang yang bagaimana ya. Jadi paling enggak orang yang di belakang itu paham juga tentang ini Pak. Ya, ketika takbir Allahu Akbar umma wudu hana lomba ya. Bagaimana cara batalkannya? Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili, ketika kita mau datang ini salat sunnah gedenya hana tak kalanci umur paji 3 minit katro 3 minit tit tu nyan. Hana tepu danya. Kita langsung takbir salat sunnah. Waktu salat sunnah kakamat. Ini bagaimana posisi putar lelah temayang? Ya nampak. Kipan cara lelah temayang. Atau tak lanjut aju temayang sunat bunuh tanit aju dengan temayang wajib. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya salat sunat kamu itu gara-gara kamu lanjutkan kamu tidak dapat lagi salat wajib, maka kamu berdosa. Jadi bagaimana caranya? Batalkan salat sunnah itu. Bagaimana cara batalkannya? Jaro kali taji bunuh tak putren demam. Cara pertama. Cara yang kedua, langsung salim menjawab. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung batalkan dan lanjutkan salat fardu. Tapi kalau seandainya nyosang dengku imumnya panjang ngebaca ayat sang, ngebaca ayat saja dah jendoh. Jangan apa dah, main sunat aja deh, main sunat. Ketika habis salat sunat langsung kita salat fardu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi artinya kalau tidak punya ilmu, kakek tedang aja Pak. Kapalanya hana wudu ki panjara le, tedang ya Pak. Getenyo kemah yang likun Pak. Ya. Maka kalau beliau paham, beliau akan meninggalkan itu. Dan orang di belakang juga paham. Menyuruh likah hana mupom kagek tarik ki pe baca homja angku. Homja ya Pak. Temayang kalau ambe yang karena hana mupom ya Pak. Orang belakang tidak tahu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut hadis yang kedua. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ketika Rasulullah menjadi imam. Ya Rasulullah je ke imam. Yamsahu manakibana fi salah. Ketika mau salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahu kami, bahu kami. Ya jadi dipegang bahu kami. Maksudnya apa? Ya apa maksudnya? Jadi memegang bahu kami supaya bahu ini lurus, ya, tepat bahu je depan. Wa yaqul, dan Rasulullah mengatakan istawu, nanti naimum tapi kini apa istawu Pak. Sawu sufufakumnya apa sawu ya. Istawu artinya luruskan. Nanti ada pertanyaan. Kalau sab enggak lurus pu batai temayang, Pak. Kalau enggak lurus misalnya pu batai temayang. Atau nanti ada halalnya naik kosong mecut pu batu temayang, Pak. Atau na bintih pu batu temayang, pu kaputuh saf, pu perle tangke bintih Pak. Ya, Pak. Yang tiba-tiba bak saf, Pak, bak saf. Kecuali dia tidak di luar saf. Ini di dalam saf bagaimana? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Yang kedua Ibnu Hazm. Yang ketiga Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Apa kata beliau?
Luruskan saf itu wajib. Kalau tidak lurus berarti bermasalah dalam salat. Menyoka wajib, melanggar wajib berarti salatnya bermasalah. Ini 3 tadi. Maka guru haji lagi apa? Maka kalau ada yang mengatakan nanti saf putuh atau sebagainya, itu pendapat 3 pendapat ulama tadi. Tapi jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, beliau mengatakan itu tidak wajib tapi sunnah. Sunnah. Berarti menyawa sunnah hana apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, nembak. Itu kalau sunnah. Ini siapa? Jumhur ulama, 4 ulama itu. Kita nanti bisa melihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Sekarang sudah ada terjemahannya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh luruskan saf? Istawu wala takhtalifu. Jangan berbeda-beda. Dia berbeda-beda akibat dia. Nah yang gila kingan tempit hak lagau mbak. Karu mbak, karu ya mbak. Censong karu. Badang-dang ka gila-gila ki pekan raya dah ki lagau. Panjang dah lagau mbak. Hai panu dah kena lam tarik-tarik lam mbak. Jadi Rasulullah mengatakan bek karu-karu ya mbak. Luruskan saf saja ya mbak. Luruskan saf. Nyobek menggila-gila ki mbak. Nah habis cok saf kok mbak nyan mbak. Jadi biasa saja standarnya bagaimana. Jadi bek-bek cok saf kok mbak. Jadi sabo saf kayaknya dia 2 draw mbak. Dia 2 draw. Jadi biasa-biasa saja. Istau. Luruskan kata Rasulullah. Wala takhtalifu. Jangan berselisih paham. Nyo sedang semayang sedang tak laki lembak. Kedih lam mbak. Ya, ini berselisih paham. Kenapa tidak boleh? Fatakhtalif qulubakum. Untuk hati awadron juga berselisih, kibam berselisih. Hana khusyuk le temayang mbak. Sedang temayangnya 3 mau kai gila-gila kalau engkau hendak mbak. Gila lam mbak, gila lam ya mbak. Mudah gila-gila ki. Nyo pakai tempet-tempet han mbak. Ai je temayang hana khusyuk le mbak. Nak khusyuk lagi salat. Jadi biasa-biasa saja. Untuk hana tah temayang tu apakah hana tah temayang menyo punanyi. Jumhur ulama sebagai itu sunnah. Sunnah mbak. Maka ini diambil dalil ketika COVID-nya kan. Tapi kita harapkan memang harus ini mbak. Yang COVID. Luruskan saf. Jika lurus bukan berarti nak kiwing-kiwing kan. Walaupun nanti ada yang kosong-kosong sedikit mbak. Tapi walaupun diharapkan nanti supaya jangan halal. Tidak ada halal. Halal itu hanya kosong. Ya tidak ada kosong. Jadi supaya apa namanya? Jadi yang dimaksud Rasulullah tadi supaya tidak takhtalif maksudnya apa? Kan berarti itu apa namanya? Itulah tadi menggila-gila pun Pak. Jadi baik sampai sembayangnya hana khusyuk le gara-gara pikir kaki Pak. Ya. Jadi baik-baik jahili kenan kata Rasul. Jadi sekarang konsentrasi dalam salat, luruskan saf, jino sedang sembayang. Jadi jangan sampai nanti hatinya kadongkol dengan orang samping. Ya nih. Sekarang kita lihat bagaimana orang yang harus ada di belakang imam. Liyani ya Mbak. Liyani. Nyata kalian sang lagi nanurung Mbak ya Mbak. Liyani ya Mbak. Padahal liyani itu lam taukid. Ya liyani yang di belakangku kata Rasulullah ya Mbak itu lam taukid. Maksud lam taukid hendaklah yang ada di belakang itu wajib kata Rasulullah. Harusnya orang yang likelon siapa itu? Ulul ahlam. Jadi ini ada beberapa pendapat tentang ulul ahlam. Ada yang mengatakan ulul ahlam itu orang baligh. Ya nembak. Tapi yang pegah agaknya baligh tapi hana mupo agama nembak. Hana mupo tepu kan balik-balik nembak. Yang kesembayang yang likel ngailu sedang tinggung deh mendilikel nembak. Deh pak makmum likel lah mbak. Ya nembak. Jadi itu waktu ke sujud deh mendum dah. Jadi urung-urung likel batu sembayang. Sebagian mengatakan ulul ahlam itu az-zakiyu, apa namanya, orang cerdas. Maksud cerdas ini Pak, orang mufhum agama. Dia tahu kalau imam batal bagaimana kondisi dia tahu Pak. Kalau imam nanti meninggalkan salat artinya langsung keluar, yang makmum tadi dia tahu apa yang dilakukan. Ini sebagian mengatakan ulul ahlam. Yang kedua wan-nuha. Nuha itu apa? Nuha itu orang berakal. Ya nembak, orang berakal. Jadi kan urung memang kan Pak. Ni dia ngilikan dia urung memang Pak. Bacu-bacu salah kai tegur le, bacu-bacu hana upu le urung memang lika Pak. Ya Pak. Jadi baik tajih urung memang lika katanya. Ya Pak. Artinya orang yang sadar. Tsumma ladzi yalunakum.
Kemudian setelah itu ya di bawah kalian terus seperti itu. Ya nampak. Ulun mehebak sapun lun hae lun sap kedua karena pahala bacut. Boleh tapi jangan dipas di belakang imam. Jadi dang di temping-temping. Ya nampak. Karena apa? Pahala di sap pertama itu kan banyak. Saya tidak mau lun hana ilmu kurang ilmu hae lun sap likut. Lun sap kujud. Cuma jangan pas di belakang imam. Maksudnya apa? Kan berarti getanyo hanai bohyum kan. Maksudnya kalau imam bermasalah nanti ada pengganti imam. Ya nampak. Lon mupom ojud nedang lika imam. Ketika imam bermasalah neganto imam. Maka nanti ada sebagian itu imam pengganti. Ada imam pengganti. Makanya kalau imam nanti bermasalah langsung maju imam pengganti. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam riwayat lain ini diulangi 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yalunakum, tsumma yalunakum, tsumma yalunakum, keulang dari Rasulullah. Kemudian setelah kalian. Jadi maksud setelah kalian pun berurutan nanti pun orang ilmu urungnya kata Rasulullah. Ya, enggak ada orang berilmu tan paling enggak mufhum lah bacu. Ya, nampak mufhum bacu kaya. Enggak yang kurang je. Hana pupu yang penting menyoimum ke tepi mufhum kaya untuk maju lika dan Fatihah betul semua betul. Ya, nampak. Paling enggak jadi pengganti. Bebon masalah. Ya. Makanya sopir itu nak kernet, ya, maka kernet hanjik mabuk, mabuk kernet lanjurang ini tamong, ya, maka mita kernet, ya, mita kernet yang cerdas, mita kernet yang berakal. Be imum sopir lah kezi atau sopir kata ke maju tu kernet mabuk, ya, gara-gara maju kernet mabuk lanjurang, waktu dah kalang jurang, kata mor motaki menduma, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut hadis selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha." Terima kasih.